Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Sebetulnya dalam banyak hal-hal yang keseharian itu lebih prinsip ketimbang ide kita tentang hal-hal besar. Saya beri contoh, Allah itu Tuhan yang maha kuasa, yang menguasai alam raya ini. Kadang-kadang menjelaskan dirinya itu hanya alladzi at'amahum min ju'. Saya ini Tuhan yang memberi makan kamu saat Anda lapar, saat kalian lapar. Jadi untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, kamu yakin yang memberi makan kamu itu Tuhan. Apapun kecewanya Anda terhadap tetangga, terhadap negara, terhadap mertua, terhadap istri, itu kecewa Anda tidak akan mati. Tapi kalau tidak makan itu mati. Sehingga Allah mensifati dirinya kadang pakai keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Tuhan itu siapa? Yang memberi makan kamu ketika lapar. Tapi kamu untuk syukur itu nunggu punya istri cantik, neriman, gampang diatur, membolehkan poligami. Terus 4 istri itu neriman semua, loyal semua. Itu sombong betul. Mau syukur saja kok repotnya seperti itu. Jadi mau syukur ya ada makanan dimakan. Itu kalau ngantuk ya tidur. Ayatnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Maksud ayat Allah itu tidur. Nah, keangkuhan-keangkuhan ini yang menjadikan kita itu jadi repot hidup. Wong untuk syukur kok nunggu tadi. Mertua baik, tetangga baik, istri baik. Apa saja di sekelilingnya harus baik. Nah, keinginan berlebihan ini menjadikan kita lupa ada hal-hal yang paling kita butuhkan, yaitu oksigen. Kita boleh nempat di buminya Allah. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasya. Bumi kamu tempati enak. Coba kalau gempa. Apa artinya istri 4 cantik semua kalau pas digoyang apa? Gempa. Apa artinya kamu jabat? Entah apa saja jabatannya. Kalau bumi likuifaksi, habis kamu. Kiai meskipun dai kondang umatnya jutaan, kalau likuifaksi di panggung hancur. Tapi nikmat-nikmat yang disebut Allah seperti kaji keseharian. Alladzi ja'ala lakumul ardo mahda. Allah itu yang menjadikan bumi dalulan yang mudah diinjak. Famshu fi mana dia silahkan pakai jalan-jalan. Jadi saya termasuk benar-benar kiai Jawa. Kalau kerennya kiai Nusantara atau kiai Indonesia lah. Diajari bapak saya Kiai Haji Nur Salim, diajari Mbah Maimun. Itu Islam itu keseharian. Karena ketika Anda memilih hal-hal yang serius, itu tujuan utamanya nyari ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah bisa kamu dapatkan sesuatu yang pasti benar. Misalnya dalam sebuah hadis Sahih Muslim disebutkan, Innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akalal akla fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarba fayahmadahu 'alaiha. Itu redaksinya inna itu sesungguhnya. La yardha juga pakai lam taukid, juga maknanya sesungguhnya. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang. Kamu makan ridho, kamu nginjak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah, ini supaya sampean kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi imra'atika. Kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wa fi buti ahadikum sedekah. Kamu menggauli istri kamu itu ya sedekah. Sampai sahabat bilang, yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alaysa lawadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar, itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah, semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu gak boleh. Islam itu untuk semua. Jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih.
nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih, nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar, Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini uhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja, Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa, siapa. Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan ya. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah fikih disebut al yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Itu tadi misalnya Anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring, setiap kunyahan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan kemudian dia memuji Allah, atau minum kemudian dia muji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati. Butuh minum, kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan. Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, Ayul Islam ya khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik. It'amu to'am, Islam terbaik itu ya makan-makan, santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal akobah, wa ma adrokan apa? Mal akobah. Terusannya apa? Fakku rokobah. Terusannya apa? Au it'amun fiyaumin di masubah. Ya, atau acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan, kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal itu Anda masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar. Nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri? Nggak ada nasi mati, nggak ada istri belum mati. Penting mana? Gak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari ridho Allah itu berdasar firman Allah, dan firman Allah itu menyebut keseharian tuh riang gampang. Yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab ya, ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya ini cerita ya, mencintai seorang perempuan cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri itu hubungan intim. Terus ditanya, Mas, masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang
inginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-aqil mayakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir, besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan suatu mau plesir ternyata gempa. Mau wisata ke Rusia ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, sana takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno piye? Kok ape dadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai gitu. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan loh kamu kata saya itu. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya, ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak ngandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Ada 1 jelek, cerewet. Oh itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan, istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah, madza yaf'alu wa bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Lalu sama-sama orang itu. Ngelihat orang yang serius, itu kata Anda itu pemikir berat, serius. Senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita nggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngrumat fakir miskin, ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan, apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur, apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut qulillah tsumma darhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga agak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan, orang nganggur di rumahnya ya tidak bunuh orang, tidak maling, tidak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur gak menghasilkan uang gitu, tapi juga gak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu cara, makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram.
Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam, untuk kiai kok tidak tahajud, kiai kok tidak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejolak-gejolokan ngenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalnya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali ditanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu tidak bisa tahajud, tidak bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, tidak gosipkan orang, tidak bully orang, tidak menanamkan kebencian, tidak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wan-nahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga stamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah, saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kita semua baca ayat itu fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna sababnal ma'a sabba tsumma syaqaqnal ardha wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba. Kamu tahu saya ini siapa, kata Allah? Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba, ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja repotnya, Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz sama itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat apa yang kamu makan, dari mana, dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Loh, ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan. Fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Anna sababnal ma'a sabba tsumma syaqaqnal ardha syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba. Terusannya apa? Mata'al lakum, silahkan kamu nikmati. Mata itu silahkan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan. Habis makan ya minum. Habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam. Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh, beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang, dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaroka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah musta'man, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu nawa lisalmi ya fajnah lah. Kalau ingin damai ya kita harus damai. Jadi andai kan dulu Belanda datang ke Indonesia kok minta besanan.
Ya mungkin kita juga seneng karena memperbaiki hidung kan, kalau ini tak bisa gitu. Nah tapi wong jajah dulu itu kan masalah kan? Apa? Masalah kan? Jadi saya mohon ya, jadi apa ya? Makanya saya tadi minta sama Bapak Kadensus kemarin juga pernah main ke saya. Jangan sering ketemu saya ini sudah uzlah, saya ini sudah mau daftar jadi resi. Saya itu kemarin di Muktamar juga agak datang, acara di Jogja juga sudah. Karena memang keluarga saya dulu itu bahasa ya, bapaknya bapak saya itu gak keluar rumah itu puluhan tahun, memang punya adat uzlah. Ya makanya ngaji saya ngaji aja yang gampang-gampang aja, yang nggak orderan, nggak pesenan, ngaji aja dulu yang gampang. Saya ikhlas, yakin betul saya ikhlas. Ikhlas itu menurut saya itu roh. Orang tidak ikhlas menurut saya itu orang aneh. Ikhlas itu gampang, sudah saya bilang. Kalau kamu yakin ilmu itu milik Allah, ngasihkan juga ikhlas itu milik Allah. Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu tidak ikhlas? Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan. Bagaimana Anda punya? Coba tahu-tahu tanah itu kok milik Anda? Karena saya beli, Gus. Saya beli dari orang, dari Zaid. Padahal yang asli punya itu Allah. Apa benar kamu pernah beli sama Allah? Zaid ini pemilik nisbi, pemilik yang enggak sebenarnya kan? Ya enggak? Yang benar-benar pemilik itu Allah. Kok kamu ngerasa itu bumi kamu itu atas nama apa coba? Milik kan harus beli atau dikasih. Tidak semua kan? Nah, makanya terus famshu fi manakibiha, dan Allah menyebutnya, sudah saya ini yang menciptakan bumi. Waladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Dan Allah menyebutnya sederhana, famshu fi manakibiha, silakan jalan-jalan. Terusannya apa? Wa kulu mirizki, silakan makan-makan. Jadi Islam itu yes. Ya, makanya kiai-kiai itu ada acara makan, sampai ada guyonan fikuli makanin makan di setiap tempat ya makan. Nggih ngoten guys, pokoknya sing gampang-gampang mawon nggih. Nggih Mas Sufyan nggih sing gampang-gampang mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Saya ulang lagi, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia, bahwa Islam masuk itu macam-macam sebabnya. Dulu kita tahu, kita sebagai warga Indonesia, Islam masuk itu ya dibawa orang yang agak kedunyan, ya kayak jenengan lah kira-kira gitu. Ya kayak mbak-mbak ini, ya agak-agak mata duitan gitu. Karena kita tahu rata-rata di sejarah mengatakan Islam di Indonesia dibawa kiai apa pedagang. Pedagang tuh nyari uang, apa nyari dakwah kira-kira. Ya semoga Anda mirip-mirip seperti itu. Ya jadi nyari uang karena ada nurani Islam, sehingga tetap saja membawa Islam. Saya tidak tahu Islam Anda ala apa, tidak tahu. Pokoknya mau ngaji ya berarti Islam ala ahli sunnah apa? Wal jamaah. Jadi ini penting saya utarakan bahwa Islam itu agama yang mudah difahami, sehingga dibawa pedagang saja ya kasil gitu. Dibawa orang yang kedonyan kayak jenengan juga kasil gitu. Dibawa orang baik ya kasil, dibawa orang broken juga kasil. Ini penting saya utarakan karena saya ngaji di mana-mana bilang ciri utama kebenaran absolut adalah kebenaran yang bahkan orang nggak benar saja bisa bawa. Tapi bukan berarti saya dukung Anda tidak benar, kan sudah tidak benar dulu sebelum kenal saya. Tapi nggak apa-apa, nggak benarnya umat Islam insya Allah dimaafkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya asal tobat maksudnya. Nggak, ini saya beri satu konstruksi pikiran yang saya sering utarakan di ngaji saya. Sampai sekarang saya coba saat tes ini kan di kampus ya, di apa bacanya ini Kim University yang global leader apa in the world. Ini keren lah. Jadi acara ilmiah kita ditakdir di gedung apa? Kampus, gedung universitas di begini. Kalau 1 ditambah 1 2 itu namanya hakikat. Ciri utama hakikat adalah siapapun akan menerima. Saya sekarang tanya sama Anda, kira-kira 1 tambah 1 2 itu musuh Anda pun mengatakan 2 apa tidak? Ya. Pekerja Korea ya bilang 2, Rektor Al-Azhar juga bilang 2. Kamu yang sekarang sedang mungkin sebagian broken sama istri juga bilang 2. Istri kamu yang mangkal sama kamu juga bilang 2. Yang cemburu ya bilang 2, yang dicemburuin juga bilang 2.
Karena begitu mudah kebenaran absolut diterima oleh siapa saja. Begitu juga eksistensi Allah sebagai Tuhan. Itu mudah diterima oleh siapa saja. Sehingga pembawanya tidak perlu seorang kiai atau gus atau mubalek atau ketua muin, tidak. Cukup karyawan pekerja Korea. Karena kebenaran absolut itu kebenaran yang mutlak. Siapa saja yang waras pasti ngakui. Kira-kira orang yang berpikir sehat pasti berpikir begini, ini yang diajarkan Quran. Bumi ini kadung wujud. Sudah wujud kadung wujud, punya eksistensi. Mungkin nggak sesuatu yang wujud kemudian disebabkan oleh sesuatu yang nihilisme, yang tidak ada. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Yang namanya penyebab itu harus sesuatu yang wujud. Di mana-mana penyebab itu harus punya eksistensi. Karena langit dan bumi ini kadung wujud, pasti penyebabnya adalah wujud. Karena wujud penyebab harus bersifat super. Lah bersifat super ini oleh ulama dikatakan wajibil wujud. Itu akal siapa saja akan terima. Cuma kemudian setelah terima itu orang macam-macam cara berpikir. Mungkin orang Jawa dulu bilang itu Sahyang Widi. Kalau orang sini mungkin bilang apa itu? Dewa atau apa ya? Nggak tahu saya itu. Karena itu yang teman sampean, enggak teman saya itu. Tapi yang jelas begini, ini konstruksi ini harus kita jaga. Nanti saya bacakan teks hadis. Kebenaran sejati ciri utamanya adalah ada absolutisme, ada kebenaran mutlak. Ciri utama kebenaran mutlak adalah diakui bahkan oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik. Orang fasik itu orang nggak benar. Misalnya ada imam masjid besar Istiqlal, ditanya 1 tambah 1 bilang apa? 2. Nanti kira-kira yang lonte juga bilang apa? 2. KPK juga bilang koruptornya yang ditangkap 2. Nah, eksistensi Allah sebagai Tuhan ini kebenaran yang absolut. Maka agama ini juga boleh diterima oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik, orang nggak jelas. Ini penting saya utarakan karena sekarang marak kelompok yang mengatakan orang Islam kalau zina menjadi tidak muslim, orang Islam kalau korupsi menjadi tidak muslim, salah sedikit tahlilan jadi kafir, percaya wasilah jadi itu tidak benar seperti itu. Karena kebenaran eksistensi itu kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat. Seperti Anda ini kan warga Indonesia, KPK ya warga Indonesia, koruptornya juga warga. Apa setelah dia korupsi lalu tidak warga Indonesia? Tetap warga. Orang yang meyakini kalimat tauhid setelah dia salah apa terus tidak tauhid? Kan tetap ya. Maka dia tetap Ini penting saya utarakan. Kalau seorang warga Indonesia yang koruptor, yang macam-macam saja tetap warga Indonesia, padahal banyak kesalahan. Karena status warga Indonesia adalah status yang permanen. Begitu juga status Muslim adalah permanen bagi siapa saja yang melafadzkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak bisa mengkafir-kafir mereka. Itu juga yang sering dipesankan dan jadi ciri khas ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan orang Islam meskipun melakukan dosa besar. Soal dia salah nanti masuk neraka ya silakan saja, saya ada ikut, paham ya, sampai bisa mencoba. Monggo, Pak. Tapi tetap saja dia muslim. Analoginya tadi, analoginya gampang sekali tadi. Orang Indonesia yang salah itu tidak akan merubah statusnya sebagai warga Indonesia, karena ya memang dia berstatus warga Indonesia. Orang Islam yang sudah melafadzkan syahadat maka menjadi muslim. Saya di mana-mana berkampanye, berfatwa. Orang kafir yang 70 tahun kafir, sekali melafadzkan kalimat tauhid itu menjadi muslim apa tetap kafir? Muslim. Masa kita yang Islam terus, yang kalimat tahlil la ilaha illallah kemudian menjadi kafir karena kalimat itu? Itu faham aneh apa aneh? Wong yang kafir saja menjadi muslim karena kalimat tauhid, yang Islam menjadi kafir juga karena kalimat. Ini ngajak apa-apaan? Ya ngajak goblok-goblokan, kira-kira kan gitu. Ini penting saya utarakan karena ini penting. Nah, setelah kamu yakin tauhid, ciri utama tauhid itu apa? Menstatuskan sesuatu sebagaimana hakikatnya. Misalnya bumi Korea, ini statusnya tetap buminya Allah. Maka dari awal saya husnudzon sekali sama Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat di bumi mana saja itu ada tahlil. Enggak ngira kan ada ateis di sini, bumi ateis kemudian ada tahlil
ada sakduna, ada macam-macam. Karena kita ketika sholat, makanya saya tadi janji akan memaknai kalimat-kalimat yang sering Anda baca ketika sholat. Di sholat saat ada i'tidal ngendikan apa? Rabbana lakal hamdu, ayo dibaca, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sama nani secara tradisi pesantren, Rabbana do pangeran kita, laka iku kaduwe panjenengan alhamdulillah segala puji. Engkau punya segala puji. Mil'us samawati, yang pujian itu memenuhi langit. Tentu langit itu penuh dengan pujian. Semua malaikat bertasbih, bertahmid. Karena malaikat tidak ada yang kerja di pabrik, itu tasbih terus gitu. Nggak ada yang nyari uang, nggak ada yang cari won ya. Apa won ya kalau bahasa? Kalau di sini nggak kiainya aja nyari uang. Terusannya apa? Wamilul ardi, dan pujian itu memenuhi bumi. Korea termasuk bumi Allah apa enggak? Jadi saya sudah menduga suatu saat Korea itu ya penuh dengan pujian. Dan ini betul. Siapa yang ngira kalau di bumi Korea ada yang hafal lagu Sakduna itu? Itu lagu kesayangan guru kita semua, Kiai Haji Maimun Zubair. Gak ada yang ngira. Siapa yang ngira kalau di sini ada ngaji seperti ini? Di Rusia juga sama. Uni Soviet itu negara ateis. Tapi lama-lama pecah karena glasnost itu dan perestorika itu. Kemudian menjadi pecahan-pecahan negara muslim. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya, semuanya menjadi negara apa? Muslim. Karena dari awal lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan pujian itu pasti memenuhi langit juga memenuhi bumi. Kalau Anda baca itu di Indonesia mungkin wajar, di Indonesia banyak acara-acara seperti ini. Tapi kalau di Korea ternyata benar. Dan Anda ini kalian semua termasuk pembuktian benarnya wa mil'ul ardi. Keren kan teman? Oh keren sekali, bukan sekedar keren sekali. Makanya saya jarang diundang pengajian mau, tapi diundang di Korea mau. Tapi saya ada niat datang undangan, memang saya ingin datang. Jadi ya karena itu, ini bentuk penghormatan saya. Bentuk penghormatan saya bahwa pada akhirnya benar-benar lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi Anda tidak perlu pesimis, dulu Indonesia juga seperti itu. Banyak Buddha, Hindu, macam-macam ateisme. Kemudian berkatnya para ulama sekarang jadi negara yang mayoritas Muslim. Korea, barokahnya orang-orang kedonyan seperti ini banyak Islam itu. Gak apa-apa, karena sebagian agama Islam, sebagian sejarah ditulis di bawah pedagang-pedagang Gujarat. Kira-kira orang Gujarat ke Indonesia dulu yang namanya pedagang cari apa? Uang. Tapi namanya orang Islam, hatinya tetap adanya tauhid. Nyari uang ya tetap sambil dakwah. Kalau yang ke Korea langsung kiai mungkin tidak seramai ini Islam. Karena kalau kiai datang langsung dicurigai jadi misionaris, jadi ribet malah. Tapi kalau sampean nggak ada yang curiga, namanya pekerja saja nyari uang, dan itu memang fakta. Cuma kadang ya sadar terus ya bagus lah seperti itu. Nggak apa-apa. Maksud saya ini saya memberi support, memberi tasjek bahwa Allah itu luar biasa. Jadi kalau ingin menyebarkan agamanya macam-macam. Kadang kiai tidak bisa mengislamkan orang, itu anak-anak mahasiswa pacaran, itu banyak yang pacarnya itu masuk Islam. Tapi sampean jangan bilang pacaran halal, ya tidak pernah halal. Tapi Allah kalau menghendaki memberi hidayah itu jalannya macam-macam. Ada yang lewat kerja, coba yang bayangkan ada tahlilan di Korea itu semua kiai tidak pernah bayangkan. Tapi setelah banyak pekerja di sini, kemudian mereka insaf atau sedang insaf, tidak tahu ini. Sampai kapan insafnya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini hebat. Ini apa? Hebat. Tahu-tahu ya seperti ini. Makanya iman saja, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Masih ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, zat yang tidak terbatasi. Maka pujian di langit dan bumi ini masih kurang. Masih ada apa saja yang nanti akan dipenuhi oleh pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Dan pujian kepada Engkau ya Allah akan memenuhi semua ruangan yang Engkau kehendaki. Mungkin suatu saat negara-negara yang sekarang yang paling minim Islam itu di Amerika Selatan, kayak di Argentina dan sebagainya, itu nanti suatu saat juga penuh dengan pujian, karena tetap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Saya di Jogja setiap
akhir ngaji saya ajarin wiridan. Mungkin wiridan ini tidak asing bagi jenengan karena sering saya baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Bahwa kita memuji Allah itu adada khalqi, sesuai jumlah makhluk Allah. Semua makhluk Allah meskipun kelihatannya mengecewakan, ini semuanya memuji sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita kecewa, kadang kita tidak cocok. Coba barokahnya Anda ini agak-agak kecewa gitu dengan Indonesia karena nggak menyediakan lapangan kerja untuk Anda. Tapi ya nggak kecewa-kecewa amat ya, agak-agak saja. Karena Anda tetap semua mencintai Indonesia. Gara-gara agak-agak kecewa cari negara lain. Akhirnya di Korea, ada yang di Jerman, ada di Inggris. Tapi bawaan pernah ngaji di musola, Islam ini ke bawah. Sehingga karena Islam ini ke bawah, tahu-tahu ada komunitas yang memikirkan Islam. Umumnya orang mikir Islam itu ya bikin masjid. Kalau di Korea unik, nyewa apa? Nyewa gedung untuk masjid. Itu kalau diceritakan di Indonesia aneh. Ini masjid sewaan. Masjid. Tapi kalau di sini lazim, karena kalau beli mahal ya cukup sewa. Saya tidak tahu kalau dalam terminologi agama tempat Anda sujud ini nanti jadi saksi di akhirat. Itu yang permanen apa yang sewaan tidak tahu. Jadi nanti bumi ini tanya, ya saya ya Allah pernah dipakai sujud, tapi setelah 1 tahun nggak kuat menambah lagi. Makanya saya dukung tadi yang ada gerakan masjid apa. Sebenarnya permanen nggak permanen itu tetap bagus, tidak usah memaksakan. Yang jelas saya sudah ikut nyumbang lelang tadi, dan saya berharap uang itu benar-benar untuk masjid. Kalau untuk tamirnya juga gak apa-apa, yang penting untuk menghidupi masjid. Saya juga termasuk kiai yang gak suka kalau hukum itu terlalu fanatik. Misalnya uang ini untuk masjid, kemudian imamnya diterlantarkan. Karena alasannya ini untuk masjid, imam kan tidak masjid. Nah ini kalau imamnya gak diservis, kemudian mutung terus pulang ke Indonesia. Ini jadi masalah. Tapi saya juga gak suka kalau ada negara gitu. Betul-betul saya tidak suka yang imamnya itu terlalu diservis. Ini buruk sekali kan. Pernah ada anekdot, ini anekdot tapi nyata. Ada negara yang sangat sehat, Islamnya sangat sehat. Itu imamnya 1 bulan tuh digaji 70 juta. Kira-kira 70 juta dibagi 1 hari berapa? 5 sholat ya? 5 kali 30 berapa? Kira-kira saja 150. Berarti per sholat dapat berapa ya? Kira-kira kan biasa potong gaji kalau berapa kira-kira? Singkat cerita, si kiai dari luar negeri tadi cerita apa Indonesia? Kiainya miskin-miskin, datang ke masjid kan kadang pakai ontel, adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri kadang. Itu nasib orang-orang Sragen dan Salatiga sebagian. Itu yang lapor karena mereka gitu. Kalau Rembang insya Allah enggak. Tapi ada semuanya Salatiga, sebagian begitu. Itu yang cerita kiainya, bukan ini bukan hoax. Memang kiainya cerita nasib kiai di Salatiga Gus katanya. Itu digojlok, tapi tetap sholat. Sehingga cerita orang tadi cerita, imamnya di sana naiknya Mercy, muadzinnya pakai BMW. Itu tetangga sebelah Indonesia banyak yang fasilitas imam seperti itu. Karena gajinya sampai 70 juta. Setelah dia cerita bangga karena negaranya mengapresiasi imam sholat, sama kiai Indonesia dia omongin gini. Makanya kamu sholat terus, takut potong gaji ya gitu. Itu kagetnya bukan main dia. Dikira itu satu sifat kelebihan negaranya, ternyata buruk sekali karena imam sholat karena takut potongan gaji. Akhirnya ke Indonesia bangga, alhamdulillah kita sholat tambah gaji dan tetap sholat. Keren mana yang digaji sama Anda? Ini yang di atas ini banyak calon imam. Tidak keren mana imam yang digaji sama Anda? Keren yang enggak. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, keren mana jamaah yang peduli imamnya sama yang enggak peduli? Jadi jawabannya harus tetap seperti itu. Imamnya keren yang ikhlas, tapi jamaahnya keren yang peduli imamnya. Jelas ini ya fatwa saya ya. Gimana? Imamnya baik yang ikhlas, tapi jamaahnya baik yang peduli nasibnya. Tapi sekali imam dari awal gak ikhlas itu harus di PHK. Itu bahaya bagi agama kalau awalnya sudah ada ikhlas. Karena nanti setelah habis subuh terus dihitung. Wong setahu saya sholat terus kok kenapa gajinya tinggal segini?
Ya, setahu saya sholat terus kok gajinya tinggal segini. Terus nanti takmirnya bilang, kemarin duhur Pak Yai tidak ngimamin, kemarin asar tidak ngimamin. Terus dihitung, bisa nggak agama akan berjalan seperti itu? Enggak. Ya makanya pertanyaannya tadi, suka atau punya imam ikhlas? Suka, tapi imamnya juga suka kalau jamaahnya peduli. Ini penting, jadi saya mensupport Anda, mensupport kalian semua bahwa agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau disuruh mikir agama itu tidak mau. Tidak mau betul. Ketika Umar jadi khalifah itu puncak keemasan masa Islam. Semuanya stabil, semuanya hebat. Sampai Irak, Iran zaman itu Persia masih, semuanya Mesir, itu semuanya ikut Islam. Ketika Islam pada puncaknya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah begini, lalu setelah Umar itu bagaimana? Islam setelah dipimpin orang yang tangguh, yang kuat, yang waroi, yang zuhud, lalu setelah Umar itu gimana? Tapi Umar disuruh mikir gak mau. Sampai setiap Abdullah bin Umar jalan-jalan di kampung-kampung itu abahnya dianggap pecundang. Tahu sampean pecundang? Orang yang nggak tanggung jawab. Karena orang-orang bilang gini, ya Abdullah bin Umar, bagaimana pendapat Anda kalau ada penggembala kambing di tengah hutan atau di tengah padang rumput, kemudian dia ninggal gelanggang kambingnya, kamu anggap penggembala ini gimana? Oh itu penggembala yang dolim itu. Pasti kalau kambing ditinggal ya kacau. Apalagi nih umatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini abah kamu tidak pernah wasiat, tidak pernah ngatur suksesi. Lalu Islam setelah dia bagaimana? Suruh dia ngomong penggantinya siapa? Karena beliau sudah sepuh, harus ada suksesi. Akhirnya Abdullah bin Umar lapor ke Umar. Ini gimana bah orang mengkomplain begini. Apa kata Umar? Agama itu beda dengan kambing katanya. Agama itu milik Allah Subhanahu. Mbok saya pikir, tidak saya pikir tetap jalan. Nah ini terbukti, jangan ulama ya ndak, mufti ya ndak, tapi bisa menjalankan agama. Kalau agama sampean pikir malah rusak, sudah pokoknya lakukan saja, tidak usah dipikir. Akhirnya betul, karena agama ini milik Allah. Soal kita serius memikirkannya itu karena khidmah, karena kita ingin berbakti pada agama. Tapi Anda tidak boleh berpikir kalau agama ini butuh pemikiran Anda. Beda loh ya. Kita khidmah agama serius karena kita ingin mengkhidmai agama. Tapi agama ini tidak pernah butuh kita, karena agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu. Coba pas sampean kecil, orang jilbaban di Indonesia itu banyak apa banyak sekarang? Banyak sekarang. Kiainya mutu orang dulu apa mutu orang sekarang? Tapi perkembangan Islam itu ramai sekarang apa ramai dulu? Ramai sekarang. Islam menyebar di seluruh dunia itu zaman Wali Songo, zaman sampean keren mana? Keren sekarang. Kualitas solehnya sampean sama Wali Songo? Wali Songo. Ini betul. Karena agama ini diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidina Umar, agama ini innallaha ta'ala yakhfadhu dinah. Innallaha ta'ala la yudhi'u khilafatahu waladina. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Ini terbukti. Agama ini pernah dipimpin orang terbaik di dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau intakola ila rofiqil ala, ketika beliau pindah ke alam sana, diteruskan oleh sahabat yang tentu jauh di bawah Rasulullah. Diteruskan tabiin, diteruskan para wali songo, diteruskan sang sampean yang jauh di bawah wali songo, sejauh-jauhnya. Tapi agama jalan sampai Korea. Agama jalan sampai apa? Dulu Wali Songo itu hanya sampai Mojokerto, sampai Tulungagung. Di bawah sampean, Klayaban sampai mana ini? Korea. Coba kalau Allah tidak ngurus, nggak bisa. Yang gerakkan hatinya sampean peduli sama masjid siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati sampean peduli sama agama siapa? Tapi yang menggerakkan sampean ke Korea apa? Uang kan? Enggak, enggak apa-apa, jujur saja, jujur ya, santai aja. Ini bagian dari keramatnya jenengan. Niatnya agak bener tapi dibenerin Allah di sini. Dari awal niatnya kan uang gitu. Tapi setelah di Korea dibenerin Allah. Mbok ingat agama gitu. Keren kan?
Makanya yang syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa hanya Allah taala. Makanya dalam dunia kiai selalu baca apa? Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah kita diberi hidayat seperti ini. Kalau tidak Allah tidak bisa. Sudah mata duitan, kadang istri ngomel, mertua tidak percaya. Sudah setengah-setengah broken gini di saya tahu sampai ke Korea itu karena broken pas saking sayangnya keluarga. Potensinya hanya dua. Dibela-belain kerja demi keluarga atau agak broken maka ke sini. Tapi apapun potensi itu tetap baik. Itu takdir sudah, itu takdir tidak usah dibicarakan. Semua itu apa? Karena orang kalau sedang rukun ya tidak mau tukaran, kalau sedang tukaran ya tidak mau rukun. Itu sudah semuanya takdir. Kata bapak saya dulu kalau ada orang mau jualan tanah, Pak Yai tanah saya mau saya jual. Ini gimana padahal ini tanah warisan. Kata bapak, nak waya adol ya adol. Memang ini saatnya jual ya jual saja. Nanti kalau kaya saatnya beli ya beli saja. Karena kalau sudah saatnya jual mau beli ya nggak mungkin kan. Mau memang saatnya jual. Kalau sudah kaya kan nggak mungkin jual tanah. Saatnya beli. Maka semoga masalah di keluarga sampean ini masalah musiman. Maksudnya yang tukarannya ini musiman, yang rukunnya permanen. Jangan tukarannya permanen, rukunnya musiman. Setelah melihat yang lebih cantik, katut babon, nggak tahu saya kata. Nah ini semoga katut masjid ini bagian dari kafaroh sampean itu. Jadi kafaroh kesalahan-kesalahan di sampean. Ini penting saya utarakan karena agama itu beda. Agama ini diurus oleh Allah Subhanahu. Jadi kita mengerahkan pemikiran itu bukan karena kita akan menyelamatkan agama ini, tidak. Agama ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kayak apa Uni Soviet kuatnya itu. Mengkooptasi supaya orang semuanya ateis, semuanya komunis. Itu 100 tahun Uni Soviet begitu. Tapi orang-orang Uzbek, Ceknya, Tajikistan tetap ngajari anak-anaknya tauhid. Itu ada yang cerita itu sampai mengajarkan tauhid itu di bawah tanah, di basement. Tapi Allah menghendaki Rusia itu Uni Soviet jatuh. Ketika jatuh, negara-negara ini langsung menjadi negara Islam, yaitu Uzbek, Tajikistan, Ceknya. Mungkin nggak mereka langsung menjadi negara Islam, andai kan saat menjadi Uni Soviet benar-benar menjadi ateis. Nggak mungkin kan? Karena saat dikooptasi Uni Soviet, akidah mereka tetap tauhid, cuma nggak berani muncul. Artinya apa? Uni Soviet nggak bisa menghabisi Islam. Kurang kerennya Uni Soviet zaman itu, bisa nggak menghabisi Islam? Nggak bisa. Donald Trump dulu termasuk Islamfobia, tapi setelah dia anti-Islam malah orang Amerika demo supaya memperhatikan Islam. Nggak bisa. Makanya Korea pun nggak bisa menghabisi Islam. Kalau sampean menghabisi Islam sendiri bisa, karena terus nggak mau sholat, nggak mau zakat itu sampai. Tapi sampean toh yang Islamnya habis, Islam tetap baik-baik saja. Makanya ini penting saya utarakan supaya kamu pede bahwa agama ini pernah dibawa orang yang pedagang. Ya soal ada sebagian pendakwah yang ikhlas ya banyak, tapi sejarah yang gampang kita lihat adalah Islam itu dibawa oleh apa? Pedagang Gujarat, pedagang India. Nggak apa-apa, sejarah itu meskipun sebagian menentang nggak apa-apa, tapi sejarah itu tetap ada. Pasti sebagiannya memang seperti itu, dan itu tidak masalah. Saya ulang lagi, itu tidak masalah. Coba dulu pemain bola kalau di Inggris itu kalau mau sholat susahnya bukan main. Apalagi kalau mau puasa. Kalau di sini kerja puasa katanya mati lu kalau apa? Puasa. Kalau mau sholat katanya dicari mana ini berhalanya kok. Kata orang-orang ateis kan gitu, dicarikan patungnya. Kali ini sholat kok nggak ada patungnya, ini gimana ini? Ya ngalamin gitu. Tapi Allah Maha Kuasa. Banyak investor mana itu Dubai atau Qatar yang tertarik investasi di dunia bola. Kayak Sulaiman Al-Fahim makanya beli Manchester City. Itu sekarang pelatihnya negara orang sholat gak berani, bahkan di tengah stadion dibangunkan masjid. Kalau sampai daftar jadi muadzin bisa. Apa nyanyi Sakduna di sana juga bisa. Dulu Aljazair bencinya bukan main. Apa Perancis sama orang Islam itu bencinya bukan main. Barokahnya Zidane pemain bola dan juara dunia, terus Zidane turunan Aljazair. Akhirnya orang Perancis itu mencintai Islam, itu barokahnya sepak bola. Allah punya sekian cara untuk mengenalkan Islam. Di Prancis dikenalkan lewat pemain sepak bola. Nah di Korea ini yang agak unik, dikenalkan lewat pecinta wong. Saya jamin ini tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa, sudah aman. Jamin aman. Pokoknya alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula
anhadir. Karena agama ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga juga Allah Subhanahu wa taala. Sama tidak usah khawatir. Kalau ada kelompok tertentu yang mengkhawatirkan Islam, sekarang Islam bahaya gini-gini, itu kurang rojak, itu kurang optimis itu. Harapannya sama Allah tipis, harus ngaji lagi. Agama ini limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus-menerus berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama ini limangka nayarjuwa, coba bahasa Arabnya roja yarju rojaan, maknanya harapan. Jadi agama ini bagi yang selalu berpengharapan, bukan yang pesimis, bukan yang hati kecil, apalagi yang tukang putus asa. Coba agama ini begitu luar biasa, dibawa orang yang macam-macam. Tadi di Perancis itu dibawa oleh pemain apa? Bola. Ada masjid di Inggris itu ya dibawa mahasiswa-mahasiswa itu yang dulu sebagian yang nggak pernah ngaji, setelah di Inggris bikin komunitas pengajian. Di Korea dibawa di pecinta apa? Tapi lama-lama cinta Tuhan. Karena ya memang sebenarnya sudah cinta Tuhan. Cuma ya cara cinta ini nunggu punya uang Ya sudah, alhamdulillah seperti ini sudah luar biasa sudah. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu berharap semoga ini tetap satu bukti bahwa Allah itu harus kita sembah di mana-mana. Karena tadi Allah akan selalu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bahwa pujian kepada Allah akan selalu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Bumi Korea termasuk buminya Allah. Makanya pegangan yang saya minta sama pengurus untuk di-share adalah Dawi Rasulullah SAW. Mungkin nanti panitia harus menge-share itu. Ini Musnad Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad, Al-Bilad bila dua. Sudah punya? Nanti di-share ya yang gitu. Al-Biladu bila dua, bahwa negara hakikatnya adalah negara Allah. Wal ibad ibadullah, semua hamba hakikatnya adalah hamba. Di hadis itu fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Kapan saja kamu menemukan kebaikan di tempat Anda berdomisili, fa'akim, kamu tidak apa-apa di situ. Kamu di sini dapat uang, dapat masjid, dapat sewa masjid, tidak tahu sewa apa permanen, pokoknya itu bagus gitu. Buminya dirayu, bumi meskipun ini nggak permanen, tapi tetap jadi saksi loh ya. Harus ada kompromi ini. Karena kalau dengar orang Indonesia jadi aneh, masjid kok nyewoi. Tapi aneh di Indonesia, ada aneh di sini, sampean tenang saja. Tentu malaikat pencatat di sini juga sudah tahu kalau sebagian masjid itu sewaan. Jadi ya ada eskal-eskal amat lah, sudah nggak janggal-janggal amat karena kondisional Jadi saya nanti minta panitia supaya menge-share tadi hadis riwayat siapa Imam Ahmad bin Hambal yang diriwayatkan oleh salah satu minal asyrah al-mubasysyirina bil jannah, yaitu Zubair bin Awam. Nabi ngendikan al-biladu biladullah, negara mana saja adalah negara Allah. Wal ibad ibadullah, semua hamba adalah hambanya Allah. Fahaitsuma asabta khairan, di mana saja kamu mendapatkan kebaikan, fa'akim, kamu tidak apa-apa berdomisili di situ. Ya saya mohon ini penting sekali. Pokoknya saya mohon kalimat tauhid ini dijaga. Karena kalimat tauhid ini kata semua ulama kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Dan kalimat tauhid ini pasti tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Kalimat tauhid yang dibawa umat Islam seluruh dunia, meskipun dia orang fasik, orang nggak benar, tetap tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Kalimat ini akan membawa berkah bagi orang yang dihinggapi atau didomisili ini umat Islam. Coba sebagian nanti orang Korea menjadi Muslim itu karena di sini ada komunitas pekerja Muslim, kemudian menyisakan atharul Islam, jejak-jejak Islam. Nggak apa-apa, pasti kalimat ini tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang kata Allah tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Anda tidak usah khawatir bahwa apa yang Anda lakukan apapun kecilnya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Gimana di surat Yasin itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Saya bisa menghidupkan orang mati dan semua amal kalian saya tulis, kata Allah. Wa atharahum, dan jejak-jejak yang pernah kalian lakukan juga ditulis. Urusan ning langit bumi ku macam-macam. Ana wong gede dadi wong cilik dadi wong gede, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu, supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing
Kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik donya. Mok ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya molak-malik. Ku mok Allah iku mok kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna, urusan langit bumi kabeh digawe variasi, digawe macam-macam. Mau Allah kepengen kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ngendikane para ulama tafsir, nggih ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafaz niku hakikat. Hakikat iku ya hakikat. Misale urip iku ya ambekan. Urip niku ambekan, mati iku mandek ambekane. Kita takoki misale tarife mati iku piye? Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing darani mati niku cara ilmu mantek apa didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus alamate mati ku, nek cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Nggih niku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan, rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting. Urip sing ra penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa. Karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini. Nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoke latihan goblok sik, engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sik. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya ora benar terus ya tahu bener. Sampean tak bedheki ya, wong mati iku berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Ndak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik jong aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati ya khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, napa? Perilaku, napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku wis parek pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terus no ae mergo selain is bakat ya ana sing jalukno napa? Sepuro. Lah sakjane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro apa nek cara mriki sing diwacana kulo ping akeh apa? Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Bida nek cara bahasa kitab iku atakoh. Cara mriki bida.
Ben ra mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya ben ra mlebu neraka atau ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Vida itu nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani ditase. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada ataqah kubro. Ataqah itu merdekakno mayit utawi tiyang saking neraka. Dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kul. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nganti blengoran gegem itu. Nah sing anake jagunge diitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawuk wis. Mula bolak-balik diundang ra tau teko, perkara niku wis ketoke ra meyakinkan kerawuk di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud. Ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Sing ra ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare dadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare dadi. Enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad nek ana fasik didongakno sepuro. Berhubung beda madhab maslahate ora ketemu jare ulama ta. Maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuhe Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujma'alah ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggak ada sentimen, masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal ngliwati Ibrahim ya, Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim mboten komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenange Nabi Ibrahim. Kandhani sonopo wajibno salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa salat 50? Umatku sing bener wae ora kuat kok umatem. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun afdhalul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula Nabi ini tak bantah, beda umat mbak umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat itu karena punya akhlak ya. Cara Nabi ini kuwe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku era kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kula seneng kados saya Itali di Zainal Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Berarti Nabi Musa ketok keliru nih. Jadi sopo saya keterakaat kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedino 1000 rakaat. Kalau gini nate sholat sedino 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi ya mau tahu tok, jokon terus. Lo itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lo ya. Terawih kan wis piro? 3 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 3 tahajud standar piro to? 12 kok 2 amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan, Kang. Tahajud itu standar piro to? 13, Kang. 13 iku tahajude 12, witire sita utawa tahajude 10, witire 13. Kabeh riwayat itu 12, Kang. 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 gas gawe 20 sik. 20 ambek 13 wis. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan sholat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora. Mboten kok terus gak terima guys meneng ae napa. Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5
5 waktu, berarti kantun pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa ku nangis, Nabi Muhammad semedon bisa nangis. Aku ya pangeran mayuki kaya Musa, sing nangis, kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya, yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi, ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kowe ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe, penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Karena ketika dia nggerutu terus gitu, mau ngomong sendiri nggerutu, khiddah itu nggerutu. Bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajem sing nggerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, gua ya alam data, pangeran wes hafal mbek gayane dekne, dadi yo dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh, brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal nopo proporsional. Iku siji syaratnya keyakin aku kekasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa itu gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kan'aniyin, gini ku tiang-tiang budi. Kalau nanrang iku ra iso, pokoknya bangsa Palestina. Tapi jarane Palestina bukan Kan'aniyin, pokoknya angel, pokoknya Kan'aniyin coba. Gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kei Taurat. Barang jare setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa sowan ning Turisina. Turisina iku gununge niku mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede nih. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan imiqatin. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dicek. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat umi piye pokoke terus nggawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan nu'minalaka hatta narawaha napa jaro. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau nggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman njaluk koyok nabi, ora levele njaluk ora pangeran. Terus akhirnya disamber bledek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi. Nek jenengan mateni terus seksine sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pangeran diuripno. Perkarane dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran sih. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae ya salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno mbek pangeran. Ana wali ku nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing saf awal. Sing saf awal gak trimo salate ning jopo kok wali. Ya kok dhuwur. Ditakoki, kena nopo jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok jopo jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosa aku iku akeh. Baro kae sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng saf awal ya wong pede-pede. Tapi aja nut iki ilmu aja nut. Ora ngeteruske muni saf awal gak sunat. Daire Gus Bawo sesat kayak ngomong ngono. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Ngene kok nak salat kok guri ya ana ilmune. Mergo nak kok ngarep imame dredeg faktore iku. Dadi yo ana wali mergo salat kok guri. Inni astaghfi minallah iki isin mbek pangeran. Nak aku sing atadan nasubidzunub aku iku urung bersih kok salat kok. Ngar. Mane wong ngaji ku ya bolak-balik aja kok mau ngaji. Afdol paling soft paling apik soft awal, terus maksa soft awal mau soft guri. Iku ya ilmu. Mbok guri ku ya ilmu. Sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune.
Lah iku ora ono napa? Blas iku. Dadi wali ku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran ya masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Ini seperti sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah. Menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Monggo, Pak. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Monggo, Bu. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jenengan pertimbangno. Barno ampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mulane wong goblok ku barno wae wong. Wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong pahpo keliru ben kok wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Atuhlikuna tong rusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha napa minna. Jadi mulane aja geman ya tiyang niku sok pinter. Mergo pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disuda 5 nganti ping 9. Pokoke kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane ya mok 5, 4 5. Disuda 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa lagi usul kon nyudon neh. Wah itu cara kesampaian jos tenan. Dadi karek 5 kan patang kan 50. Mari Mustofa iso matematika beda takoki. 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro, Bos? Lha yo 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan? 50. Berarti nak ping 9 iku cek. Yo cek 5 lah. Kok katut Mustofa. 50 disuda 5 ping 9 karek piro? Karek 5. Lah Nabi Muhammad itu bolak-balik. Ping 9 mergo mau disudone pangeran ya mau. Lah terakhir 5 iku Nabi Musa matur nah iku cek pangeran dawuh iku jare Nabi Musa ijek ora kuat matem. Njuk nah keringanan. Terus Nabi Muhammad oh iku wis isin karek 5. Ada 5 sudah meneh kan enteh. Lah iku sing kula lah usul iku seperti iku. Mestine menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau ke bumi diugano dan nampa salat jebule ra sida kan malah ra karo-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti nggih. Malane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinane mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kaifiyahnya, misalnya kaifiyah tahlil itu bid'ah. Enggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit itu salah besar. Karena enggak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Baz sekalipun yang meyakini doa itu enggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat terusé walil mu'minin wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamare dikai rokok mergo zaman ning donya seneng rokok. Raya rokok wis kahaleng cung wis diumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang lah kalau itu gak trimo bid'ah Kang iku ngawur tenan lah iku. Daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku. Lah nak senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek agar juga hilang jare wis dijuk bae lan iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa, tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu tidak makhluk.
disebut kulir ruhu min amri Rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah, ada ala lahul khalqu wal amru, ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu, ada amr, makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr, ada khalqu ada amr, dan roh itu kategorinya ada khalqu tapi amr, itu disebut kulir ruhu min amri Rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr fisik. Lah carane memahami piye Gus? Ya gampang, riwayahe yo paham, nek ora paham aja peksa faham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan annasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir, intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Momennya sesuk bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal cek sholat ya masalah. Kita nganggep masalah. Enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep isolah cara Allah masalah. Asal tetap sholihah bagi Allah kan enggak. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahlil jannah, ora ono syarat sekolah ta ora sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti jebule sekolah itu gak penting, tapi aja terusno lho iki apa serius. Nek mati kue ngerti kue saiki nganggep sujud ora penting, buktine koyo notol ayam sarset terus bar, tapi nak ngitung duit ora bar-bar. Tapi kue sebenarnya nak mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki lho kandhani wis dhisik ngawur. Ning Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini itu manusia sekarang tuh bodoh, pinter mesok ben. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampe nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna angka khita'aka, tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok ben pinter, hadid ku cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pas pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara iku disebut alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem. Didelok sujud temuk sithik golek duwe akeh. Maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3. Ketokno kabeh mek pangeran. Keuangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta, mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid. San niki dhuwit kena masjid aja. Anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta, sekali-kali kangen masjid itu tak biayai. Ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora oleh dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ana reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Iku sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jero-jerono, senengane kok gawe mabum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim kan gawe viral sing ra bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat, liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok ben. Iku fakasafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Lan kula niku kadang ya kecewa ambek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dia muridnya ribuan. Ketika dia meninggal, ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim?
murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata rukai'at itu rokaat kecil, bukan rokaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh, enak jadi kayak gede. Pengajian wae sing nyangoni wae sing nyucup wae nanti urusan singit maya iku ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben zaman isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latih rawunal jahim. Oh kula pengaruh kula kathah cara nurut gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro. Tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting lah timbang men dielingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean nggih biasa tak latih. Soal kula mulang jen wajib wong alim wajib mulang. Lah cara sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula lho. Kepengen dunia terbalik tapi. Jadi wong sok ben iku pinter. Nah mulane wong kafir sok ben oleh muni ngene. Kena apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Dadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki ku cek goblok. Sok ben yo pinter. Sampeyan kowe lah ya pinter banget sampeyan. Jajal saiki sampeyan pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengene tok sing ngecat Lombok. Pangeran ku sapa sing ngecat Lombok? Wong nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne muk muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apikane ra karuan ngono ku yo ape disafaati bae sing gendho-gendho ngono ku yo. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan niku suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane tak ulangi kuwi nggo solusi. Dadi nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Irung ana tenan iki dadi setiap surat niku sebagai Quran berdiri napa sendiri sehingga tidak perlu ada kejanggalan kenapa cerita Nabi Musa diulang-ulang di surat Toha misalnya terus sekarang diulang lagi di surat Naml, kemarin-kemarin juga ada di surat Syu'ara, terus yang paling panjang niku teng surat Al-Qasas, surat napa Al-Qasas. Karena setiap surat niku dalam kajian ilmu Quran atau ulumul Quran niku dianggap berdiri nawa sendiri. Jadi mau Quran niku turun mau sak surat niku nggih pun mandiri secara makna. Niku dari segi disiplin ilmu. Terus dari disiplin kesejarahan Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa ini mboten saged. Perkarane rival terberat Nabi Muhammad niku tiang-tiang Bani Nabi Israel yang begitu mengagum-agumkan Nabi Musa, yang bahkan dianggap diyakini mereka jauh di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane angger tukaran, nggih tukarane Nabi Musa, tukarane wong Yahudi mbek sahabat Ansor niku nanti jotos-jotosan. Niku nak tiyang Yahudi munine walladzi ikhtara Musa alal alamin, demi zat sing menangno to milih Nabi Musa ngalahno wong sak dunia. Terus dari sahabat Ansor walladzi ikhtara Muhammadan alal alamin, demi zat sing milih Nabi Muhammad ngalahno wong sak alam napa dunia. Niku terus tukaran nganti jotos-jotosan. Bareng jotos-jotosan Kanjeng Nabi pireng atau dilapuri terus dari Nabi kena apa ke jotos-jotosan. Karena niki ini tuh membela Musa katanya lebih terhormat ketimbang napa jenengan. Tapi Nabi itu jape ya aneh, Nabi jape ya aja geman ngenyek Musa. Ya jogeman nganggep Musa itu kalah mbek aku. Piye-piye Musa itu ketika terjadi sokotil ula, terjadi gempa besar menandai awal kiamat. Iku aku pertama kali wong sing wis tangi. Jadi Nabi fa'ana awaluman soiko. Aku pertama wong sing tangi. Awaluman afaqah. Aku pertama wong sing tangi. Mun ini ngaji hadis, ngaji riwayat. Fa'idzan Musa akhidun biyatihi ala qawaimil arsy. Ternyata Musa niku bareng wedi
Niku gelantungan pun nyekeli saka napa? Aras. Nabi Muhammad itu lucu, lha ngendikan lucu. Aku ra roh ndekne wis tangis sik terus nyekeli napa? Saka aras. Utawa ya ndekne lah ya asline ya tangine bareng aku cuma ndekne seneng kono. Iku ora jelas dadi Nabi ku ya lucu dadi. Wis pokoke Nabi nak ngendikan wonten niku nubuwah. Nubuwah ku nak ngendikan mboten kena ditebak kan. Mulane kula niku pun matur pangeran, kula nu nganti mati niku badhe cerita nubuwah. Dan kula mantep ketemu pangeran selamat nak selagi kula mulang teng putih-putih cerita logika nubuwah. Logika nubuwah niku benten mek logikane tiyang LSM napa meneh tiyang Khawarij napa tiyang kaya jenengan barang benten. Kok jenengan niku ora di nubuwah blas. Wes blas. Nek gak ditobatno nggih Khawarij tenan napa? Khawarij. Logika nubuwah ngeten contone. Tapi sampean nek ora paham, ora usah nyesal. Meneh nek sampean sahabate Kanjeng Nabi nggih sering mboten napa? Paham. Pemenang terima sahabat biasa. Umar wis termasuk akabiri sahabat. Niku nggih sering mboten napa? Paham. Saya beri beberapa contoh logika nubuwah yang bahkan sahabat itu ya tidak paham. Misalnya ngeten, orang Ansor itu kan kita tahu jasanya banyak, sangat-sangat banyak. Karena ketika Nabi diterlantarkan orang Mekah, diusir, dianiaya, sing rumat sinten? Yang Ansor. Walhasil setelah 10 tahun Nabi di Medina sukses jadi pemimpin besar, umatnya banyak. Itu banyak ahli tarikh menghitung ketika Nabi haji wada niku yang ikut itu pun 114.000. Enggak tahu mikir ngono to pinten? 114.000. Oleh data babi ora roh. Ngumpul KTP ora roh. Niku pun 100 itu yang bisa dicatat. Dan itu setiap bani-bani itu ada benderanya. Ya Nabi sing ngutus. Walhasil sebelum haji wada sedikit itu ada peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain. Tak ceritani, ben ngerti logika nubuwah. Mirdas itu ya orang Mekah, Uyainah, terus ya beberapa tokoh lah. Itu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam saat itu, baru seminggu, ada yang baru 5 hari, ya rata-rata 5 hari sampai seminggu. Niku ketika Nabi bagi ghanimah Hunain, niku orang Ansor gak dikasih sama sekali. Terus Mirdas, terus ya Uyainah orang-orang Mekah lah. Itu wonten sing disukani unta niku mabenal jabalen. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Dikai wedhus ku benal jabalen sekitar pinten? 4.000. Terus niki ben sampean ora di pikiran Khawarij. Ada orang jenenge Dzul Khuwaisirah, ini yang awal cikal bakal orang Khawarij. Orang Ansar sebetulnya secara nurani akal, secara logika akal nggih janggal, tapi Dzul Khuwaisirah paling sinis. Muni ngeten, ya Muhammad i'dil. Niki cerita di Bukhari. Orang itu jangkat, wis mulai mangkel. Ya Muhammad, idil, kamu itu harus adil. Jenenge Dzul Khuwaisirah ku bathuke ngecap. Senengane ya salat. Ora ana wong salat khusyuk kaya Dzul Khuwaisirah. Mau salat suwi. Abu Bakar salat wis kesel, ijek suwi salate dekne. Mulane kula mau salat suwi-suwi mari kaya wong Khawarij. Salate betah, macane Quran nggih betah. Dan di antara sifatnya orang Khawarij itu seneng sholat, seneng maca Quran. Nek ora oleh bantau niku Nabi sing ngendikan. Tapi kowe aja ngecap nek wong seneng sholat iku Khawarij. Nah, angel to urip ku angel. Mulane biasa wae kados ngaji kula iki pas napa? Pas ana. Idil ya Muhammad, mat iku sing adil. Wong Islame lagi rong dina mbok kaya akeh, sing wis Islame suwe ora mbok kaya. Nabi mboten jawab, mau namung ngendikan guyon, Nabi cek santai. Wa may ya'dil idza lam akun adil. Nah aku ora adil sing adil ning donya sapa? Mosok pangeran sing pangerane percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih datar ngendikane. Ayak manuni ala ahlil ardi wala tak manuni. Wong pangeran sing ning langit wae percaya aku mimpin ning bumi. Mosok kowe ora percaya. Pun Umar usul ya Rasulullah, orang itu ngelamak sekali mau saya bunuh. Nabi ngendikan jangan. Khalid bin Walid usul, orang itu mau saya bunuh ya. Nabi ya bilang jangan. Tapi orang-orang sahabat semuanya ya janggal sama perilaku Nabi. Kalau orang Ansor lebih terpelajar cara ngomong, dan kalau apal teks hadis. Orang-orang kayak Mirdas itu kan orang Quraisy. Orang Quraisy ternyata dari ras atau marganya Rasulullah. Mereka hanya ngendikan Hunain itu pun kawasan Mekah. Oleh ngendikan gini, amar rojul fa'adrokat huruk fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti.
Piye Kanjeng Nabi ya menuso nek ketemu tanggane masa lalu niku ya seneng, terus asik, happy. Sehingga orang Ansor itu mulai pesimis, jangan-jangan Nabi itu nanti happy di Mekah, karena dulu di Mekah ada masalah sehingga beliau tidak kerasan. Sekarang Mekah sudah dikuasai, pasti Nabi akan enjoy, akan asik di Mekah. Apalagi orang Mekah sekarang sudah masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Walhasil akhirnya Nabi itu dengar komentarnya orang-orang Ansor itu. Terus Nabi manggil Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah itu pemimpin Ansor. Orang Ansor kumpulkan semua. Nanti saya mau ngomong, mau memberi penjelasan. Setelah dikumpulkan di satu hadirah, niki ben sampean duwe logika nubuwah. Mun sampean nak ben selamat ketemu pangeran anut kula, ben di logika nubuwah. Logika nubuwah itu pokoknya anut pangeran. Barang dikumpulkan Nabi pidatone lucu Nabi. Maqalatun balaghatni angkum. Apa betul ada komentar yang sampai ke saya bahwa kalian mengatakan demikian? Itu tadi bahwa saya adalah orang yang sekarang tertarik, asik, enjoy sama keluarga dan kampung halaman. Jawab satu bata pinter. Amma dzu ahlamina fala yaquluna syai'an. Kalau orang-orang kita yang terpelajar tidak komentar begitu ya Rasulullah. Kalau anak-anak muda ya terus mulai pecundang lah, mulai ngelempar mengorbankan anak-anak muda. Terus Nabi lucu, ini Nabi orang yang berjiwa besar. Loh tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat saya nggak apa-apa. Misalnya Anda bilang, ya Rasulullah, kamu di Mekah diusir, kemudian kita yang rumat. Kamu di Mekah dibenci, kemudian kita yang menolong. Orang-orang Mekah ingin bunuh kamu, kemudian kita yang melindungi kamu. Tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat saya silakan. Dan pasti semua omongan Anda itu benar. Ansor mulai meriang, waduh. Tapi Nabi tidak duka ya, tenang. Ya maksud-maksudnya gibaten duka. Kita tenang mau. Wah, terus setelah itulah ini yang harus dicatat, dan ini dicatat semua ulama. Terus Nabi mulai pakai logika nubuwah. Delok wong-wong Quraisy. Mirdas bareng entuk unta mulai. Aqra bin Habis bareng entuk unta mulai. Wong bentuk dhuwit iku mulai. Terus Nabi mulai ngendikan logika nubuwah. Ama tardona ayyarsi annasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah ila rihalikum. Engko wong-wong mulai iku mau nggawa unta mbek wedhus. Kowe iku mulai iku nggawa aku. Kowe milih ndi? Mulai nggawa aku mbek nggawa wedhus. Wah nangis langsung kowe milih mulai nggo jenengan. Maksudnya wong-wong bar tak kei wedhus udah mulai. Aku iku kok mulai marang Madinah nggawa aku. Maksudnya nggawa aku Rasulullah. Kowe milih ndi? Milih nggawa wedhus mbek mulai. Wah nggih milih betul jenengan. Terus Nabi ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Ketika aku urip sing rumat kowe, aku mati ya bareng mbek kowe. Wes terus akhirnya Nabi kundur teng Madinah. Semua ulama sepakat menafsirkan begini. Abu Bakar akhirnya melarat, mergo donyane dintekno nggo berjuang. Tapi Nabi ra tau dikai dhuwit. Umar nggih ngoten, mun mengkas-mengkis ya dibaro ra tau dikai dhuwit. Mergo cara logika nubuwah, wong sing biasa ngamal ben ngamale nganti mati. Ojo sampai wong kulino heroik, kulino ngamal bareng Islam menang diamali. Wong biasa heroik kok jadi pasen. Itu logika nubuwah. Lah aku yakin kira tahu di logika ngono. Mulane ra wali-wali. Perkarane pikiran nek ngekeki akeh kudu engko akhir entuk akeh. Iku semari PKI tapi kasaran. Semari mari markai kok PKI. Betul. Iku semari markai gak wali-wali ngoten. Lan kata sekolah dadi ulama nggih senengane mulang, wis ra mikir entuk ta ora pokoke mulang. Wis biasa mulang ikhlas terus bareng murid prospek mbok manajemen. Wong biasa ikhlas kok malah cemen dadi gak ikhlas. Pokoke mulang nganti mati kula nggih mulang. Kula ya ora roh saiki Mustofa perkembangane piye sugih ta ora ya ora roh. Ya kudu ora roh. Lho soal ana wong ngamal tak tampa ora apik. Pancen wis adate Nabi nak diamali ditampa, tapi ora usah toma. Mergo lucu kan. Aku zaman melarat iso mulang ikhlas bareng sugih murid-muridnya sugih terus malah cemen jadi tomak jadi kan gendeng kan aneh. Makanya itu sahabat mereka tahu ketika dijelaskan Nabi kowe kus biasa ngamal, mereka biasa mendapat. Maksudnya orang-orang Quraisy yang anyar biasa ngamal kok saiki malah cemen yo apa bagian kok aneh aja ngewangi sahabat lha iku nubuwah iku jenenge logika nopo mau kondang tenan kan logika nubuwah. Mulane ulama kok gak wali, ulama salah alamat.
Kudune logika ulama dadekno kabeh ulama niku para napa pangeran. Kok sing marisi logika nubuwah namung ulama, disebut al ulama warasatul anbiya. Saiki wong wis gendeng kabeh, senengane nganggo logika urun banyak ya dapat. Mau paling kangelan jebule gak diwongno. Lho wong kangelan nek kowe niat ikhlas ku heroik, pahlawan ku keren. Hebat kok saiki ape cemen. Jaluk napa? Bagian. Masyhur ngendikane, maka saya ngasih mereka ata'allafuhum alal Islam, saya rayu mereka supaya senang Islam. Kalau kalian-kalian ini sudah baik imannya, maka iman kalian tak pasrahno ning atine kalian masing-masing. Gak perlu nopo servis, intine gak perlu nopo servis. Mus biasa gagah mulai nahnu ansarullah, kita ini petolong Tuhan. Wong ansar wis kadung bangga dadi napa yansuruna wa napa wa rasul. Lha suwi dadi yansurun saiki mentale kepen yunsurun ditulung. Quran ngawiti barang apik wa mimma razaqnahum yunfikun. Nek lanang tenan hebat tenan nglakoni infak ku yo memberi infak. Bareng mapan mulai mentale di infaki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai tambah sugih tambah kondang kok tambah kepengin di. Ya, wong dhisik memberi ku gagahe ra karuan aliyadillah khairum aliyadis sufula. Bareng tua-tua di. Lho kula sering kandha bojo kula, "Mbak, dek aku kok lara, kira-kira entek akeh ngel kalau murid aku ndonga yo mati." Kok repot. Mati ku masalah kan bagi wong-wong sing ra jelas. Aku kan jelas dadi mati ya mati ae kok repot. Ya itu tadi, kita harus punya logika nubuwah. Nek sing biasa ngamal, ya sing ngamal ae. Terus kula ngoten seneng mulang ya mulang ae. Sing mulang santri 10 ya ikhlas, 20 ikhlas, tambah ikhlas. Wis ora usah mbok mikir, wong biasa ikhlas malah ape medun derajat ora ikhlas. Makanya itu Rasulullah. Sehingga sahabat-sahabat itu terbiasa heroik, terbiasa berkepahlawanan sampai ditinggal Kanjeng Nabi ku mereka tetap kuat karena dididik seperti itu. Ya dididik seperti itu. Coba kalau mereka ingin melok kayak mentale Aqra bin Habis terus Mirdas orang-orang Quraisy sing pecundang-pecundang itu, Islam ditinggal Nabi tutup kan. Sahabat itu dengan logika nubuwah. Pernah ada logika Sa'd bin Abi Waqqas itu mimpin perang lawan Romawi yang menguasai Ariha Palestina lah Syria. Dan secara teori perang itu pasti kalah dan itu sudah agak ditunggoni Kanjeng Nabi. Sehingga para sahabat meminta perang ini ditunda. Tapi jari Sa'd bin Abi Waqqas saya nak oleh ngendikan sesuatu yang kalian inginkan itu sekarang di depan mata. Bukankah kalian ingin kalau mati syahid? Kok aneh. Perang yakin kalah kok malah mirin. Nah, yakin kalah malah maju. Wong kowe pengen mati syahid kok malah wedi. Wah, akhirnya tenanan perang. Kok nak urip untuk ghanimah, nak mati syahid. Mergo sahabat dibina Nabi ora cemen. Dadi angger uripe ra mapan tambah seneng. Saiki do ngaji sawangane sing melarat wis do bosen mbek napa mlarate. Lah iku benten. Logika nubuwah ini harus ulama harus ngomong terus supaya logika ini tidak mati ila yaumil kiamat. Nah kalau sampean pakai logika ada nubuwah ya rusak kan dunia. Saiki repot. Dadi khawarit kabeh. Nabi ora adil mau dengan logika wong sing kerja akeh kok ora dibagi. Nah, jane nek nganggo logika nubuwah sing amal akeh ya ben ganjarane akeh. Ora usah dikonversi sebagai materi kemudian akhiratnya jadi duniawi. Iku logika napa nubuwah? Paham sing kula maksud? Sing biasa ngamal akeh akhirat wis keben ora usah dikonversi duniawi terus diwales duniawi. Nek diwales duniawi berarti akhiratnya jadi dunia. Iku sirine Abu Bakar atau ngangkat pemimpin sanggo ahlu Badrin. Padahal ahlu Badrin itu sahabat paling afdol. Iku sing melok perang Badar. Ora didadekno gubernur, ora didadekno bupati. Bareng takoki kenapa engkau tidak ngangkat ahlu Badrin? Padahal mereka orang terhormat. Jare saake ada napa inni lam urid an udan nisahum bid dunya. Aku ora kepengin wong-wong sing dhisik tau perang Badar saiki entuk donya. Iku rupane jabat dadi gubernur, dadi bupati wis ben. Era Umar walian, pemimpin Badar didadekno pemimpin.
Ditakoki, "Kena apa kok ora padha mbek Abu Bakar?" "Aku ora kepengin wong ra jelas-jelas mimpin wong jelas." Dadi mulane istihad itu ya macam-macam. Dadi nek cara Abu Bakar itu wong sing wis jelas akhirate ora usah didonyakno. Era Umar waliyah wong ra jelas kok mimpin wong jelas. Era Utsman selang-seling wong tambah bingung. Ya sing kuwi jenenge masalah istihad. Iya, semulane wong kudu ngaji. Mulane Nabi tau ngendikan ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, sing berhak ngimami wis paling fase paling apik. Tapi nak donya mbok turuti ngono iku wong mari sombong. Perkarane terus wong alim ra gelem diimami wong bodho. Sombong ora apik. Mulane Nabi tau ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Mulane kula niku yo sering dadi makmum. Kula takoki tiyang hadise kan apalam hadis akeh aku. Yo, dadi ono hadis ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, tapi ono hadis sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Anggere imame wis maca la ilaha illallah kita salate madhep ngulon terus salame yo ngalor sik wis makmum ra apa-apa pokoke. Niku yo hadis sahih sing ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah nggih hadis napa? Sahih. Ini biasa mawon. Penting sampean ngerti logika nubuwah. Logika nubuwah niku benten. Lagi balik malah tentang Nabi Musa. Lah Nabi Musa termasuk nabi sing di logika nubuwah. Dekne iku keplayu saking Mesir, minggat teng Madian. Abaqa niku minggat. Its abaqa ilal fulkil mashhun. Dia Nabi Yunus kena de minggat dugi budi iwan. Bareng piyambake nulung putrine Nabi Syuaib. Niku nulung seneng ana cah wedok loro antri ditulung. Bareng ditulung, dua perempuan tadi marani Nabi Musa, nak bapake niku inna abiyatu kaliya jizyaka ajrama saqaita lana. Nabi Musa kaget. Kaget perkarane protes mbek pangeran, "Gusti kula niku nggih kekasih jenengan. Nggih buta mangan. Tapi kula mboten seneng nak dikonversi, dikompensasekno mbek napa ngamal apik." Barang dok Nabi Syuaib ketemu putrine kan gak nabi ya, jenenge gak nabi ya logikane logika umum. Inna abiyatuka liyajziyaka ajrama saqaitalan. Bapakku ngundang sampean sampai dijamu, ngekei opah, ngekei imbalan karena engkau telah menolong kita. Barang Nabi Syuaib lucu, padha nabine. Nabi Musa takoki, "Monggo dar-dar," jare Nabi Syuaib. Ndak, saya ini nabi jare Nabi Musa. Mulane wong alim kudu ngaku ngalim, asal alim tenan. Saya ini nabi, enggak punya adat nak ngamal iku iso dikompensasekno bedun Jawi. Kudu moh tenan Nabi Musa dar. Moh aku iku nabi ora iso ngamal dikompensasekno bedun Jawi rupa-rupane dijamu makan. Nabi Syuaib balik, "Aku yo nabi ra duwe adat nak dene apik ra sida." Dari Nabi Syuaib. Mesti tak jamukno Gus. Aku yo nabi nak dene apik ora duwe adat rata sida. Carane sida yo kudu gelem mangan. Nggih mon kula tak nyidak namale jenengan dadi diskusi. Diskusine iku lucu. Wong saiki rusak kabeh logikane gak ono nubuwah. Ngger manggon masjid paling akeh kudu paling nentokno semua sing terkait nopo masjid. Mergo ngamale paling akeh. Kudune ora ya ngamal akeh ben diurusi ngono. Tapi nak wong ra urun terus mimpin kita itu bener Umar. Aku ya ora seneng ono ora jelas kok mimpin wong jelas. Dadi nubuwah niku benten. Lah saiki wong do anut khawarid. Khawarid itu cara berpikir wong kon adil. Tapi cara berpikir adil iku sing urun akeh entuk akeh. Nek cara nubuwah ora sing biasa urun akeh nggo akhirat wis keben walese swarga. Aja kulinakno wong sing biasa orientasi akhirat saiki berbalik orientasinya duniawi. Lha iku jenenge pikiran napa? Pikiran napa? Nubuwah. Yo angel Kang, tapi kudu dilatih. Nek pancen Islam tenan kudu mbok latih. Kulo mboten sombong kan biasa kalau ngomong ngeten. Kulo sering nasihati anak kulo Hasan itu kelas 3 SD, sering kulo kandhani. Nggih kaliwat ibuke kulo kandhani, kadang nggih kulo kandhani langsung. So nak alumni atau yang ngaji bapak enggak peduli sama Hasan ya enggak apa-apa. Bapak ngaji itu karena ingin masuk surga. Ya itu aja. Enggak ada hubungannya dengan orang-orang harus menghormati Hasan. Ya Pak, saya dulu ya diajari bapak seperti itu.
So ana wong seneng aku ora seneng kowe ya biasa, ya aku ngaji ben mlebu swarga. Saiki wong kompensasi kabeh. Lho soal wong liya punya utang jasa kepen balas jasa urusane masing-masing. Kita sebagai ulama pokoknya fokus amal itu tujuannya apa? Akhirat. Sudah. Jadi kudu roh nggih, mulane nak logika nubuwah, nggih nubuwah iku benten. Nggih, logika nubuwah iku benten mbek LSM. Nggih benten mbek tiyang napa? Tiyang napa? Khawarij. Mulane Nabi kon milih nalika Jibril niku rawuh teng Nabi Muhammad, aku diutus pangeran ke kon milih dadi raja sing dadi rasul utawa dadi abet dadi budak sing nabi. Terus Nabi milih aku seneng dadi budak tapi nabi timbang raja tapi napa rasul. Kenapa ulama-ulama meneliti andai kan Nabi jadi raja dan kemudian Islam sukses, paling orang akan mengira suksesnya itu karena sistem kerajaan. Makanya Nabi Sulaiman jadi nabi rasuwe, mereka mimpinnya nganggo kerajaan. Orang kuat suwe kan, gaya tok, tapi orang kuat suwe. Mereka sing nurut itu gremeng, jadi kongkon itu gremeng. Perkara ini nurut, perkara kalah nopo kekuasaan. Nah akhirnya Nabi Sulaiman raiso ngendhalekno kerajaane mengke wonten teng cerita mriki Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal. Sulaiman niku yo tau diarani gendeng bareng. Di Sulaiman nabi niku. Dadi ceritane ngeten, Sulaiman niku gadah bojo kathah. Terkenale pira, Mas? 1000 jare ulak gilire 3 tahun pisan. Mergo nak setahun kan 300 swidak. Lah nak 1000 berarti ketemu bojo iku per berapa? 3 tahun. Nabi orang yang bantah. Lah anak sedina 100 gitu kok roh. Kenapa kok bakal? Walhasil Nabi Sulaiman itu karena dia nguasai jin, itu diantara bojone itu jek ana sing berperilaku gak bener. Jarene cerita, tapi muga-muga cerita iki ora bener. Jarene cerita itu Nabi Sulaiman duwe ali, dia ali-ali, khotam gitu, pokoknya ali-ali. Ali-ali mbok ora pokoke khotam bahasa Arab napa khotam. Jarene cerita niku kula niki mboten hadis kaya mulane aku muni jarene. Oh jarene niku nak ape teng napa jeding dititipno bojone. Pas Nabi Sulaiman teng jeding dititipno bojone, ali-ali niku dikekno mitra jine mbek bojone Sulaiman, kronine. Wes iso nyulap raine kaya Nabi Sulaiman persis segalanya gak terus lungguh ning singgasana. Memimpin ya semuanya tunduk, jin manuk kabeh tunduk seperti biasa normal. Sulaiman ngalor ngidul ning dalan-dalan ngaku aku iki Sulaiman sing asli gendeng. Wong Sulaiman sing asli ku mimpin napa? Kerajaan. Sulaiman kok ning dalan-dalan jare. Mulane Nabi Sulaiman tau diarani napa? Gendeng. Oh cah gendeng wong kok ngaku dadi apa? Sulaiman. Dia ketemu wong ku kepengin mengkonfirmasi, aku iki Sulaiman sing asli, sing ning kono iku palsu. Ya mesti darane wong gendeng to. Monggo Bu. Ngalor gitu. Suwe-suwe nangis dengan pangeran Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal. Sebab ceritane walhasil karena Sulaiman wis tobat balik iso balikno ning napa kerajaan. Dadi mimpin jin iku repot. Lan terus kiai-kiai pesen kowe alim lah nek di khodam jin iku aja mergo jin iku tetep ngakali. Nah, orang kuno jadi nak bapak era kuat, kadang anak era kuat. Lu kulo anak kiai, kang putune kiai ngerti tenan do alam jin. Wajan ngeri tenan. Gak orang tahu tuh sholat di makmum jin. Kulo bolak balik. Rian bapak wasiatnya guys, gue jogeman mimpin jin. Wes ngoten nih. Nah, gue kan rasa dilarang wes orang mimpin. Penak malah semua rasa dilarang wes. Gak tahu bersentuhan ambil alam nopo, alam gaib. Terus Nabi Sulaiman akhirnya ya diakali mbek setan. Diakali ngeten. Ketika Sulaiman iso naklokno beberapa hewan, beberapa kewan macam setan sekalipun. Niku setan nu gawe mantra, bareng gawe mantra di dokumen terus didadekno buku. Cara saiki primbon lah. Terus dipendem ning ngisore kursi singgasanane sinten? Pak Sulaiman. Ya semua dipendem no, setan wis pinter, sekolah ning ndi ra ro pinter. Bareng Sulaiman wis mati, yo mati tenan.
Setan itu menciptakan satu isu. Nak Sulaiman pinter ngono iku mergo duwe buku panduan sing dikarang setan. Dibongkar mbek wong-wong, terus wong menemokno donga sihir. Lah donga iku nak dilakoni ya iso tenan, iso koyo sulapan. Akhirnya wong darani Sulaiman tukang sihir. Nyoro Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Muhammad ikut dipertaruhno gara-gara Nabi Sulaiman. Yaiku Nabi Muhammad tahu cerita di depan umum nak Sulaiman ku nabi. Wong Yahudi ngenyek delok oleh Muhammad. Keliru kok nganti ngono. Wong tukang sihir kok diarani nabi. Aku dibukti nak Sulaiman tukang sihir mergo nyimpen dokumen buku. Napa? Sihir. Terus ana ayat wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wong-wong sing diwaca buku sihir sebenarnya karangane setan. Matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Sebenarnya wa maka faro Sulaimanu walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihir. Mergo buku sihir diselundupno seakan-akan karangane sinten? Sulaiman. Berarti riset itu rekayasa wis ana kamu buku sihir kok dinisbatno seakan-akan karangane sinten? Sulaiman. Sekunane kuno, dadi nabi yo direkayasa. Mesti ana wong sing rekayasa. Monggo, Bu. Nggih, kiai nggih padha. Mulane kula nu gadah kitab Umul Barohin, kitab paling sakral tentang tauhid. Iku riyen niku teng kitab-kitab kuno iku tau ditadlis. Ditadlis iku ning tengah-tengah ujug-ujug ku ana keterangan carane njimak bojone kuat. Yo bangkune kitab Ma'irot tak iso. Padahal kitab apik. Wis ngono mulai dhisik ku ana tadlis. Napa jenenge napa? Tadlis. Mulane anggere ana kitab-kitab wong sufi kok gak mutawatir iku tadlis zanadika iku diblekno ana paham napa? Zindik. Wis ora tau roh kaya permainan nganti ngono. Mane wong alim-alim kudu konsensus. Mergo ora konsensus kuwatire ana paham sing napa di tadlis. Tadlis ku diblekno disusup. Wah, jadi mulane roh itu. Mergo riyen Nabi Sulaiman wae tau ngalami ngoten sampai ana ayat wa maka faro Sulaimanu walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihr. Paham ya? Jadi ngono akhirnya Nabi Muhammad ngekeki penjelasan tiang Yahudi hakikate Sulaiman itu gak tukang sihir. Tapi ana dokumen sihir sing dikarang setan didakok. Kursine sinten? Sulaiman. Sehingga ketika Sulaiman mati pura-pura ditemukan donga napa sihir. Terus itu dinisbatkan dianggap karangane sinten Sulaiman. Mulane terus Nabi Muhammad nanti nangkep jin ifrit teng Madinah. Nabi Muhammad saking semangati mergo dekne salat digawe ifrit dicekel, dicancang. Nabi ku ya lucu, tujuane sitok tak cancang sesuk ben digo dolanan cah cilik-cilik Madinah. Mulane jari ulama ndolakno cah cilik iku sunat. Mergo Nabi tau nyekel ifrit ku niate ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Paham nggih? Maksudnya kan ya enak gak usah bayar untuk dolanan. Wes dicekel dicancang wae Nabi, dicancang tenggene Pak napa saka masjid napa? Madinah. Nabi tujuane yal abu bi hilmanu ahli Madinah ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Mulane kan cah cilik udah keidolanan zaman plater ngaji kanthi bocah wedi. Wae ngaji yo ngaji, wae dolanan ngene apa? Dolanan wae jajan yo jajan. Aja cah cilik kon irit. Aneh-aneh. Sekolah ora seneng ajaran ngoten lho, ajaran sesat yo. Bapak era irit tuh anake kono apa? Aneh-aneh. Cah cilik boros yo barokah kanggo bakule, kanggo kancane. Wes. Cara salah ra dosa wong cah cilik. Lah sing tuwek. Aneh-aneh. Nak dolim aja nemen-nemen. Wong Nabi wae seneng nyekel ifrit kok perkara jare yal abu bihi hilmanu ahli Madinah. Ben dolanan cah cilik-cilik bareng dicekel fa zakartu qaula akhi Sulaiman. Aku eling dongane dulurku Sulaiman, Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di. Aku eling carane Nabi Sulaiman kepengin di kerajaan yang enggak tersaingi oleh orang setelahnya. Padahal menguasai jin itu bagian dari tradisi sinten Sulaiman. Akhirnya ifritnya dijollo be Nabi. Wah, iki khase Sulaiman dan dekne enggak ingin disamai. Nah aku menguasai rak menyamai sinten Sulaiman terus dijolno be Nabi. Iku mulane kabeh nabi ku ya ana takzime. Meskipun nabi ku Nabi Muhammad nabi paling apik, paling top,
Tapi yo ana takzim ning Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Mergo Nabi piye wae junior, piye wae napa? Junior. Ane Nabi yang dilarakno kaume iku mesti ngendikan balik wale teng cerita Khawarid, fa wa laqad udhiya Musa akbar min dzalika fasabar. Nabi Musa iku dilarakno sak ndhuwure aku iku wis sabar. Apa meneh aku ya kudu napa? Sabar. Proje eling tadi Nabi Muhammad dilarani tiyang laqad udhiya Musa aksara min dzalik, sebagian riwayat akbar min dzalik fasabar. Ya masyhur. Masyhurnya ngaten ngrungokno. Nabi Muhammad itu kan dicoba mau wong Dzul Khuwaisirah darani nabi ku gak adil. Nabi Musa luwe elek meneng. Cangkeme wong Bani Israil luwe elek. Dadi Nabi Musa ku nak bar ngalahno Firaun dijanjine Allah dikei Taurat. Mpun bareng Firaun dikalahno mara gunung turu Sina. Milih 70 orang pilihan. Ini santri pilihan. Ora aku yang ngajak Mustafa jenggot wong khusuk-khusuk nu takjak. Tapi cangkeme elek-elek, wong pilihan tapi cangkeme elek-elek. Bareng Nabi Musa tok turi Sina, mojok mbek pangeran jenenge sing Nabi Musa ya Nabi Musa tok sing ditimbali pangeran. Mojok terus nggawa mulai nggawa kitab Taurat. Ya padha sak gununge. Napa niku Nabi Musa? Ya iki Taurat sing dikai pangeran. Wah ora ngandel aku. Mau nek padha-padha ra roh ya aku ora ngandel. Lan nu'mina laka hatta narawaha napa jahra. Aku ora iso iman mbek jenengan agak roh pangeran langsung. Kok penak jenengan mojok umi-umi terus muni bar ketemu pangeran. Wah pangeran tersinggung, wong